Oke, selamat datang di podcast pertama Data Labs gitu ya untuk perdana. Nah, di podcast ini kita akan membahas sekitar atau seputar data analytics, mungkin pengembangan IT juga ya. Nah, ini mungkin nanti berbagai macam hal kita bakal kupas gitu ya di podcast ini. Dan sekarang kita ada bintang tamu nih atau narasumber yaitu Mas Triano. Mungkin bisa dikenalkan dulu mungkin Mas Triano sebagai apa nih atau di dunia IT ini sebagai apa? Oke, terima kasih Mas Ajar. Halo teman-teman. Ya, mungkin kita coba perkenalan dulu. Nama saya Triano Nur Hikmat. Saat ini saya sebagai manajer BI and Analytics di Data Labs, seperti itu. Oke. Itu kalau boleh tahu nih di Data Labs ya. Nah, di Data Labs itu apa aja sih teknologi yang digunakan mungkin secara garis besar kalau boleh tahu? Oke, kalau kita ngomongin Data Labs sendiri, sebenarnya kita memang merupakan salah satu company yang memang bergerak di teknologi services, Mas Ajar. Hmm. Dan juga sebenarnya cukup banyak sekali ya teknologi yang kita gunakan. Jadi kalau kita bisa sebut kita teknologi agnostik, artinya kita cukup banyak menggunakan teknologi tergantung daripada kebutuhan dari klien kita ya. Oh, Mulai oke. dari mungkin Google gitu ya, kemudian Google Workspace dan banyak lagi teknologi-teknologi yang kita gunakan untuk Ih, membantu klien kita. banyak banget ya berarti Data Labs ini. Nah, kalau boleh tahu nih background dari Mas Tiano nih dari mana sih gitu sebagai bisa jadi gitu manajer BI dan analytics ini? Oke, terima kasih Mas Ajar. Jadi mungkin kalau kita ngomongin flashback sekilas ya, Hmm. saya di dunia IT khususnya saya masuk di Data Labs itu tahun 2016, maaf 2018. Oke. Itu saya start sebagai data scientist dan background saya sebenarnya sebagai seorang statistician atau background saya sebagai statistika ya. Oke. Kemudian waktu itu saya masuk ke Data Lab sebagai data scientist dan sampai sekarang mungkin dipercaya sebagai manajer memegang beberapa tim ya di sini ya Hmm. dan tim data engineer dan juga tim data analytics seperti itu. Keren juga nih. Nah, tapi ada yang menarik nih. Kenapa bisa gitu ya data scientist atau mungkin tadi statistik ya? Ya, Apa sih hubungannya sama IT gitu? Kalau sekarang ini kan sebagai orang awam gitu ya, iya. misalkan kok bisa statistik dengan IT. Nah, ini apa hubungannya sih dari kedua hal tersebut? Sebenarnya mungkin kalau kita ngomongin tentang data scientist sendiri, karena ini terms ini itu sudah cukup lumayan lama gitu ya. Kalau tidak Hmm. salah ini sudah tahun 2015-14 juga sudah cukup lumayan masif gitu ya di Indonesia. Hubungannya adalah sebenarnya kalau kita ngomongin data scientist sendiri itu ilmuwan data yang Oke. dimana mempelajari tentang bagaimana cara mengolah data, Mhm. kemudian menganalisa data sampai menginterpretasikan data. Oh. Tentunya dengan didukung berbagai macam teknologi seperti kalau mungkin bahasa pemrograman yang sekarang sedang cukup lumayan ya familiar lah ya, Mhm. masif di market yaitu Python atau R dan Mhm. seterusnya seperti itu. Oh, oke. Nah, kalau ngomongin Python, berarti kan itu data analytics gitu ya. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih, ada kan namanya machine learning. Nah, Oke. kalau di data scientist itu pasti ada hubungannya dong dengan. Ya. Nah, saya juga pernah dengar nih ada deep learning gitu. Oke. Nah, itu bisa nggak sih kita apa ya? Mungkin telaah gitu sedikit gitu ya, menjelasin gitu machine learning sama deep learning itu kayak gimana sih? Oke. Kita akan start dari machine learning dulu. Oke ya. Oke, boleh. Atau enggak kita akan start dari namanya, kalau zaman dulu mungkin kita pernah mengenal namanya rule base gitu ya, yang memang kita Hmm. harus define satu-satu if else yang mungkin ini bisa Ah, menjadi text time ya, ya, seperti itu ya, ya. gitu ya. Nah, muncullah mungkin di tahun-tahun sekitar tahun 2010, 2011 dan seterusnya yang notabene mungkin secara teknologi ini sudah cukup lumayan berkembang, which is Oke. sudah ada namanya Hadoop gitu ya, sehingga Hmm. tercetuslah satu metode baru yaitu machine learning di Hmm. mana kita bisa mengajari sebuah mesin atau komputer mempelajari dari historical data sehingga dia bisa membaca pattern, kemudian Hmm. dia bisa memprediksi new data, something like that gitu ya. Hmm. Dan ini bisa menjadi sebuah satu terobosan yang cukup lumayan bagus gitu ya untuk kedepannya untuk memprediksi hal-hal baru gitu ya. Sifatnya itu Hmm. predictable gitu, seperti itu. Oke.
Nah, mungkin juga kalau teman-teman yang pernah dengar gitu ya, itu machine learning, deep learning, kayak tadi udah dijelasin. Terus juga kalau sekarang itu lagi rame nih kayaknya Gen AI. Kayaknya banyak banget orang yang bilang Gen AI, Gen AI. Bahkan dari sisi company ataupun personal nih teman-teman, mungkinnya dari teman-teman mahasiswa juga yang banyak pakai Gen AI gitu. Nah, itu sebenarnya Gen AI itu apa sih? Kalau Oke. boleh dijelasin. Mungkin tadi sebelum ke Gen AI, tadi saya sebelum jelasin juga terkait deep learning gitu ya. Bedanya Nah, apa terkait dengan machine learning dan deep learning? hmm, Kalau machine learning sendiri itu biasanya relate dengan based on experience kita gitu ya di data oke. labs. Itu lebih banyak di area data-data tabular, mengolah data-data seperti forecasting, Hmm, kemudian seperti churn prediction dan seterusnya. Kemudian kalau kita ngomongin tentang deep learning sendiri, biasanya ini relate dengan data-data yang cukup unstructured, yang cukup besar gitu ya, yang oke. notabene mungkin machine learning itu tidak bisa menghandle data ini, tapi kita cukup bukan cukup, tapi kita bisa menggunakan metode lain, which Hmm, is biasa kita sebut dengan namanya deep learning kayak gitu, yang oke. dimana contoh use case-nya adalah object detection, kemudian Hmm, NLP atau natural language hmm. processing gitu ya, yang hal-hal yang memang tidak bisa dihandle dengan machine learning, kita akan menggunakan deep learning. Base-nya adalah menggunakan neural network seperti itu, Mas Ajar. Oke, kalau kita lanjut ngomongin tentang apa tadi? Mohon maaf, Gen Gen AI AI, ya. ya Oke, itu kayaknya lagi rame nih ya, soalnya nih. betul gitu. Mas Ajar kebetulan lagi pakai baju Nah apa? ini boleh Oke, teman-teman kalau bisa lihat gitu ya Gemini nih lagi rame kan, oke, ada Gemini apa sih gitu kan? Kayaknya oke, bagian dari Gen AI, cuman kita nggak tahu nih Gen AI itu apa. oke. Kebanyakan orang kayak gitu. Boleh dijelasin dong? Oke, sebenarnya again Gen AI. Gen AI itu kalau kita bedah lagi in detail gitu ya, Hmm? itu sebenarnya masih bagian subset daripada AI sebenarnya. Oke. Tapi mungkin kalau kita lebih bahasakan lebih lebih umum lagi, Gen AI ini saat ini sudah bisa tidak hanya memprediksi, Hmm. tetapi dia bisa mengenerate sesuatu. Oke. Contoh misalkan, mungkin Mas Ajar juga sudah pakai juga gitu ya Iya namanya nih. Gemini gitu Pasti nih kan. kayaknya orang-orang kamu pasti pakai juga nih banyak Betul, kan? betul. Heeh. Karena menurut saya Gemini ini cukup membantu sekali dalam bidang pekerjaan Mas Ajar Hmm. karena tidak hanya mempercepat pekerjaan, bahkan ini membantu efisiensi waktu gitu ya Mas Ajar ya. Oke. Contoh misalkan kita akan membuat email atau draft email yang mungkin teman-teman tidak terbiasa dengan Nah. misalkan membuat email karena tidak sedikit gitu Iya ya iya iya. orang-orang yang memang kalau membuat body email Iya. gitu kan mungkin tidak formal dan Betul, lain-lain kaku gitu. kan? Kaku Iya. betul ya, kaku gitu. Nah, ini solusinya adalah menggunakan generative AI sebenarnya gitu Hmm. ya. Contoh misalkan kita membuat tolong buatkan misalkan body email untuk bos atau misalkan untuk teman atau misalkan Hmm. untuk HR dan lain-lain dan itu akan dibantu oleh Gen AI dalam hitungan detik Oke. seperti itu Mas Azan Berarti dia ya. bisa tahu ya, misalkan buat siapa, dia bisa nge-generate itu ya? Betul, dia bisa Beda-beda tahu. gitu ya? Beda-beda, betul, Oke. betul sekali. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin Gen AI sendiri itu ada Mhm. tekniknya sebenarnya Mas Azhar gitu ya. Oke. Jadi ada yang namanya prompt engineering sebenarnya. Apaan tuh? Jadi semacam bagaimana cara kita untuk berinteraksi dengan AI sebenarnya gitu. Jadi Oke. supaya AI-nya ini bisa mengerti konteks apa yang kita inginkan, Mhm. maka kita beri beberapa formula untuk AI-nya gitu ya, supaya Oh. hasilnya lebih optimal sebenarnya seperti itu. Oh, kita bisa define dulu di awal dia tuh mau ngapain sih Betul, gitu ya. betul, Menarik betul. nih ternyata ada tipe-tipe aja gitu ya. Maksudnya Betul, nggak betul. cuman generatif aja gitu. Nah, Betul. tapi kalau boleh tahu nih, kalau saat ini kan tadi email gitu ya, semacam itu. Ya, kita masih general-general lah gitu, teman-teman. Nah, kalau boleh tahu nih, generatif AI ini kalau kita bisa ganti atau kita bisa kasih solusi ke Mhm. mungkin sektor-sektor apa aja sih yang bisa kita pakai gitu Gen AI. Mungkin atau dari Data Labs udah pernah nyobain apa nih gitu. Oke. Ya, sejujurnya kalau kita ngomongin tentang Gen AI sendiri itu sudah ada di tahun kemarin ya, yang Mhm. kalau di Indonesia sih yang cukup masif di tahun 2023 gitu ya. Ya, ya, ya. Nah, sebenarnya mungkin di Data Lab sendiri kami memang mewajibkan untuk belajar tentang generative AI Hmm. dan juga kalau kita ngomongin tentang aplikasi Gen AI sendiri itu di area apa aja, di bidang Hmm. apa aja menurut saya
cukup banyak gitu ya, mau di front office atau di back office, semuanya itu bisa diimplementasikan di sana. Kalau misalkan di front office mungkin ini akan relate dengan customer gitu ya. Contohnya chatbot gitu ya. Nanya tentang FAQ dan seterusnya. Kalau kita kaitkan dengan yang di back office gitu kan, kita akan ngobrolin tentang mungkin HR, kemudian tim legal gitu ya. Terus kemudian contoh kalau misalkan ngomongin HR bisa jadi untuk membantu memfilter kandidat gitu ya di sana gitu kan supaya lebih cepat instead of harus manual membaca PDF satu-satu gitu ya. Jadi kita coba leverage Gen AI sebagai tools untuk mempermudah kita memfilter kandidat-kandidat gitu. Atau misalkan untuk knowledge management atau misalkan untuk policy company gitu ya. Itu menurut saya cukup membantu sekali karena contohnya biasanya orang-orang itu suka nanya berapa cuti saya gitu kan. Nah, itu bisa menjadi solusi untuk chatbot internal supaya untuk membaca ya atau mencari informasi tentang polisi-polisi internal seperti itu mungkin Mas Ajar gitu ya. Jadi bisa mempercepat lah ya, nggak perlu kalau nanya-nanya yang mungkin general buat kita nggak perlu langsung ke HR-nya nyari-nyari gitu ya. Kita bisa langsung cari aja gitu chatbot. Betul. Menarik banget nih. Nah, tapi kalau tadi gitu contohnya kan banyak nih sektor-sektor gitu kan yang bisa mungkin diganti nih pakai Gen AI. Nah, karena stigma masyarakat mungkin juga ada teman-teman di sini yang udah lagi dengerin nih, ada yang bilang Gen AI ini dia bakal ngeganti gitu pekerjaan orang semuanya pakai Gen AI gitu. Banyak kan film-film nih kayak Wall-E gitu misalkan dia diganti jadi orangnya pemalas diganti sama AI semua. Nah, ini gimana nih kalau menurut Mas Triano di sini? Ini menarik ya menurut saya gitu ya. Sebenarnya tidak salah gitu ya. AI itu menjadi sebuah teknologi yang mungkin mempermudah gitu, tapi tidak ada salahnya juga mungkin orang worry terhadap itu. Betul, gitu ya. setuju. Cuman menurut saya AI itu sebenarnya bukan sesuatu yang bisa mereplace Mas Azhar gitu ya. Artinya seperti apa? Karena masih ada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu masih membutuhkan human kayak gitu. AI ini menurut saya lebih ke bagaimana caranya kita mengefisiensikan proses kerja kita dan dibantu dengan AI supaya lebih cepat. Sehingga kita punya waktu lebih untuk hal-hal yang lebih bisa explore lebih gitu, hal-hal yang lain kayak gitu ya. Jadi lebih mengefisiensikan, kemudian membuat kita bisa lebih kreatif gitu ya. Bahkan saat ini setahu saya Gen AI itu dia udah bisa mengenerate video. Gitu. Bahkan sudah bisa mengenerate video gitu ya. Yang mungkin teman-teman konten creator di sini berpikir gitu ya bahwa wah ini bakal menggantikan saya gitu kan. Harusnya tidak gitu kan. Itu justru akan membantu proses pekerjaan dalam hal konten creator atau hal pembuatan video gitu ya supaya lebih cepat gitu sebenarnya gitu ya. Just put the prompt gitu kan ke dalam AI dan nanti AI-nya dia akan membuat sebuah video seperti itu, generate video gitu kan. Seperti itu mungkin Mas Ajar. Mungkin mindsetnya nih ya teman-teman. Kalau kita boleh bilang sih kita biasa pakai pacul, terus Gen AI ini dia traktor gitu ya mungkin. Jadi dia bisa mempercepat nih. Gitu. Yang biasanya kita manual gitu kan. Jadi kita punya satu teknologi yang lebih mempercepat gitu kan, supaya lebih optimal lagi gitu ya cara. Jadi sisa waktu kerja kita dipakai yang lebih produktif lagi gitu daripada cari-cari yang bisa dibantu lah sama Gen AI gitu ya. Betul. Nah, kalau kita ngomongin nih solusinya udah banyak. Kalau di Data Lab sendiri nih, boleh nggak diceritain Gen AI-nya udah sampai mana nih? Atau mungkin udah buat produk gak nih gitu dengan memakai Gen AI? Kalau boleh tahu nih. Ya, kalau kita ngomongin tentang tentang Gen AI, mungkin di market memang cukup banyak dan cukup masif ya. Gen AI itu di embed di berbagai macam aplikasi atau web aplikasi dan seterusnya. Bahkan saat ini memang Gemini, khususnya Gemini gitu ya, itu sudah di embed gitu ya di dalam HP gitu ya. Mungkin kalau teman-teman memang punya dari satu brand tertentu gitu. Betul, ya. Mungkin teman-teman juga tahu gitu ya. Mungkin kita tidak menyebutkan nama brandnya, tapi itu adalah salah satu bukti di mana
Gen AI itu sudah diimplementasikan gitu kan. Kalau bertanya tentang data lab sendiri, gitu ya kan, kita sudah cukup lumayan banyak implementasi di berbagai customer atau sektor gitu ya. Mungkin di area public sector, kemudian di area pawn shop gitu kan, atau semacam financial gitu sudah cukup lumayan banyak. Tetapi mungkin ada salah satu yang paling terbaru gitu ya yang kita saat ini sedang develop gitu ya, yang sedang kita kembangkan. Jadi ini lebih ke sebuah produk yang dimana namanya itu Wawan. Oh, apaan tuh? Wawan apaan? Penasaran gitu ya? Iya. Cukup penasaran gitu Iya, ya. Jadi Wawan apaan sih? Wawan AI namanya. Wawan AI. Oke, lucu nih. Tapi apa nih maksudnya Wawan AI? Oke. Jadi mungkin sedikit cerita, Wawan AI ini adalah singkatan sebenarnya Mas Azhar ya. Apa itu? Wawan itu adalah wawancara. Oke. Kan? Wawancara Iya. dengan AI seperti Oke, itu. Wawan AI, wawancara dengan AI. Iya, Ini asik betul. banget nih. Asik banget kan? Iya. Oke. Wawancara dengan AI. Ini menarik nih, tapi kita jangan dulu cerita di sini lah kayaknya Mas Tiano nih. Oke. Karena mungkin kalau teman-teman ya ada penasaran kayaknya wawancara dengan AI. Nah, mungkin kalau mau lebih tahu detailnya Wawan AI ini seperti apa, wajib nih join ke event kita di tanggal 20 Agustus ya. Nanti link pendaftarannya bisa di website datalabs.id. Mungkin nanti juga Mas Triano sama teman-teman atau teman-teman juga di sini mau share, tinggal tulis saja datalabs.id. Mungkin nanti juga ada di deskripsi atau di sosial media kita gitu ya, Datalabs, cari aja. Dan mungkin itu aja ya Mas Triano. Thank you banget udah hadir nih sebagai narasumber gitu ya. Sama-sama Mas Azhar. Siap di podcast pertama kita gitu, produk kita sebagai narasumbernya. Kita udah ngomongin banyak hal gitu ya, dari sisi backgroundnya bahkan sampai sekarang gitu ya, jadi manajer data analytics and BI yang udah ngedevelop Wawan.ai. Nah, buat teman-teman mungkin nanti gitu ya harus join balik lagi di tanggal 20 Agustus. Untuk pendaftaran ada di datalabs.id. Oke, mungkin itu aja. Thank you udah menyaksikan podcast perdana Datalabs, dan jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Thank you.